Hai hai hai, ketemu lagi nih bareng channel Versipedia. Ya seperti biasa, kali ini Versipedia bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi nih. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Versipedia lebih semangat buat konten yang bermanfaat buat kalian. Ya, kali ini Versipedia bakal bahas tentang 3D printing. Nah, udah ada yang tahu belum nih soal 3D printing? Kayaknya aku juga baru tahu nih 3D printing. Teknologi yang semakin modern memungkinkan kita untuk membuat sesuatu yang dulunya tidak mungkin bisa menjadi kemungkinan. Nah, misalnya dalam bidang percetakan, di mana sekarang ini kita bisa mencetak dalam bentuk 3D. Nah, dulu kan percetakan cuma bisa dibuat kayak di lembaran-lembaran 2 dimensi gitu kan. Nah, ini ada printer yang khusus membuat 3D dan bisa membuat 3D printing lah namanya lah. Percetakan semacam ini membuat kita bisa membuat benda yang diinginkan atau membuat bangunan dari material tertentu. Tuh, jadi bisa mendesain rumah dengan menggunakan 3D printing tanpa menggunakan tukang batu atau ya tukang-tukang itulah. Jadi instan gitu modelnya. Ini sih teknologi masa depan banget ya kalau ini. Teknologi 3D printing sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya digunakan untuk rapid prototyping yang digunakan dalam perusahaan. Nah, sering makin berkembangnya teknologi, maka 3D printing ini mulai dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dengan alat ini, kita bisa menciptakan miniatur, mainan, hingga prototipe sesuai proyek. Tuh, jadi udah banyak banget manfaat dari 3D printing ini yang kemungkinan bisa membantu pekerjaan manusia agar lebih instan dan lebih cepat tentunya gitu guys. Hadirnya 3D printing ini sangat membantu manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah untuk bidang medis. Tuh, di bidang medis juga bisa untuk 3D printing. Alat ini digunakan untuk mencetak organ dari sel pasien. Tuh, bisa menduplikat sel-sel pasien, misalnya kayak jantung, kayak ginjal gitu bisa ya guys ya. Di masa mendatang, maka pasien tidak perlu menunggu donor lagi itu. Jadi udah bisa membuat donor organ tubuh sendiri ini dari 3D printing. Wah, gila banget sih ini sih. Mantap lah kayak ini. Contoh lain penggunaan 3D printing untuk bidang medis adalah untuk membuat tangan dan kaki robot. Tuh, jadi bisa buat tangan-tangan yang udah kayak hancur itu bisa dibuat lagi menggunakan 3D printing. Ini dibuat untuk membantu pasien yang tidak memiliki jari tangan. Tuh, selanjutnya kaki dan tangan robot yang dicetak menggunakan 3D printing ini dapat disesuaikan dengan bentuk tangan pengguna tangan robot itu sendiri. Itu jadi bisa didesain sesuai porsi atau sesuai proporsi yang sudah ada di organ manusianya itu guys. Jadi nggak asal-asalan ya. Dalam bidang industri otomotif pun teknologi 3D printing dibutuhkan. Dalam bidang industri otomotif pun teknologi 3D printing juga dibutuhkan nih. Nah, teknologi ini dibutuhkan untuk membuat bagian kendaraan. Tuh. Perusahaan General Motors menggunakan 3D printing untuk membantu mencetak prototipe bagian untuk kendaraan Chevrolet Malibu 2014. Kemudian perusahaan Ford Motor Company juga pernah memakai teknologi canggih ini. Mereka memakainya untuk prototipe seperti cylinder head, bracket rotor hingga fan. Tuh, banyak banget kan yang udah menggunakan 3D printing. Uniknya juga ada kendaraan yang sebagian besar dibuat menggunakan mesin cetak 3D. Kendaraan buatan Jim Core dan teman-temannya ini disebut juga Urbe 2. Sekarang ini Urbe 2 sedang dalam tahap siap produksi. Tuh, jadi semua bagian dari mobil-mobil yang dibuat oleh manusia-manusia ini itu menggunakan 3D printing. Jadi nggak secara manual lagi, jadi lebih praktis dan ekonomis tentunya ya. Para desainer fashion pun juga tidak ingin kalah dan
para desainer fashion pun tidak ingin kalah dan memakai teknologi yang satu ini tentunya. Hadirnya 3D printing membuat desainer bisa menyesuaikan setiap detail bagian produk hingga sesuai dengan kebutuhan. Tuh, jadi desainer juga tidak mau kalah ini. Salah satu yang memakainya adalah Argos yang merupakan toko retail asal Inggris. Toko ini memasarkan perhiasan hasil cetakan 3D printing. Para pembeli menyukainya dan mereka bisa memesan secara online, bisa memesan cincin, gelang, serta soft link atau aksesoris pada kemeja pria. Tuh, banyak banget ya yang udah bisa dihasilin dari 3D printing ini tentunya. Teknologi 3D printing juga digunakan untuk injektor mesin roket NASA. Tuh, roket NASA juga menggunakan 3D printing. Mampu menghasilkan 10 kali lebih banyak dorongan daripada beberapa injektor sebelumnya. NASA pun ke depannya berencana mengirim printer 3D ke luar angkasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membentuk pabrik mini di International Space Station. Maka, saat astronot kehabisan peralatan, mereka dapat mencetak lagi dengan cara yang sederhana. Tuh, jadi udah banyak banget fungsi dari 3D printing ini yang bahkan manusia ini udah tidak sesuai dengan akal pikiran kita masing-masing ini. Sudah lewat batas lah 3D printing ini. Printer 3D DaVinci Minimaker ini tergolong alat canggih yang bisa kamu miliki. Hadir dengan dimensi 15x15x15 cm, bobotnya mencapai 10 kg, mudah ditempatkan di mana saja. Alat ini cocok untuk kamu yang ingin belajar soal percetakan 3 dimensi. Tuh, ini udah ada prototipenya atau udah ada versi mininya buat 3D printing ya. Buat kalian yang ingin membuat sesuatu dengan 3D printing, kalian bisa memilikinya nih. Karena udah ada di pasar-pasar yang ada di dunia tentunya guys ya. Mesin yang satu ini memiliki teknologi Fused Filaments Fabrication. Bisa diakses dengan software XYZ-Ware. Produk ini bisa menghasilkan resolusi 100/400 mikron dan kecepatan printer hingga 100 mm per second. Begitu simpel digunakan, produk ini juga sudah disertai dengan koneksivitas berupa USB 2.0. Dapatkan produknya segera ini di Bukalapak atau toko-toko online yang kalian sukai dengan harga sekitar 4,2 jutaan aja, nggak sampai mahal-mahal ya untuk versi yang mininya untuk 3D printing ini. Dan menurut saya juga 3D printing yang kayak gini itu ya lumayan lah buat miniatur mainan itu, ini berguna banget ya.
Oke, sekian dulu informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Perspedia lebih semangat lagi buat video-video kayak gini supaya kalian lebih tahu wawasan soal teknologi di luar sana. Hehe. Sampai jumpa, dah.